Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Pak, ini loh kuenya buat nemenin kopi. Barusan ibu beli di warung nih. Mana? Nih. Wah, jajanan kesukaan Bapak ini. Iya. Dadar gulung. Iya, tadi pas ibu belanja kok ibu lihat ada dadar gulung gitu. Langsung saja lah ibu beli semua. Nah, kok harus dibeli semua toh, Bu? Ya nggak apa-apa. Kan nggak harus dibeli banyak. 2 aja ini Bapak kayaknya udah cukup kok, Bu. Alah Bapak ini gimana? Ibu beli banyak malah diprotes. Kan bisa sampai sore Pak. Nanti sisanya disimpan di kulkas. Kalau Bapak mau ngopi kan tinggal ambil aja itu dadar gulung. Waduh, kok dadar gulung sepanjang hari toh, Bu? Lah kenapa? Ya divariasi toh, Bu. Roti goreng atau apa gitu. Biar nggak bosan, Bu. Bapak ini gimana? Pak, ibu ini loh mendapatkannya dengan susah payah. Karena dadar gulung ini loh cepat habisnya Pak. Perasaan tadi yang jual sepertinya salah ngitung deh Pak. Salah hitung? Maksudnya gimana tuh, Bu? Kok salah hitung ya apa sih? Gini loh Pak, tadi kan ibu itu beli dadar gulungnya 7. Satu biji harganya 1.500. Terus ibu beli tempe 5.000. Ibu bayar uang 20.000. Nah, kok kembaliannya masih banyak ya? Mana, Bu? Ini. Kok coba. Bapak jadi penasaran sih? Coba 5.000. Itu. Ini ada berapa ini? 2.000. Nah, ini ada recehan 2.500. Bentar Bapak hitung kembaliannya. Lah kok 9.500 ini? Nah. Oh, pasti yang jualan ini nggak sadar kalau ada uang 5.000 yang keselip ini. Iya nggak sih? Benar Pak, kelebihan kembaliannya kan 5.000 ya? Alah sudahlah Pak, kan itu bukan salah ibu juga, salah yang jual kok nggak hati-hati. Ya kalau kayak gini kan namanya rezeki Pak. Waduh, ibu ini mulai kelebihan kembalian kok dibilang rezeki sih Bu. Ya nggak boleh toh. Ya iyalah Pak, kapan hari kan ibu juga pernah kelebihan bayar. Ya ibu nggak balik buat nagih. Taulah pasti jadi ribut. Soalnya ya yang jual pasti merasa dirinya itu nggak salah. Oh gitu. Ternyata ibu ini sering banget ya kita mengalami kelebihan bayar, Bu ya. Kekurangan membayar dan sepertinya kayak biasa-biasa aja gitu, Bu. Iyalah, kan itu udah biasa Pak. Hari ini ibu kelebihan mendapat kembalian. Ya kan meskipun cuma 5.000 kan ya lumayan. Anggap aja tempenya gratis gitu. Bentar Bu. Bapak kok jadi kepikiran ini ya? Aduh Pak, nggak usah dipikirin terlalu serius lah. Kan? Ini kan udah biasa, itu loh biasa Pak. Kan kita juga sering kalau pas belanja kembaliannya diminta. Kayak donasi lah, apalah ya toh. Lah, kalau yang itu kan mereka yang meminta Bu. Lalu kita setuju apa enggak? Walaupun hanya sedikit, berat hati juga. Ya kalau hanya 200 rupiah ya sepertinya nggak banyak ya Bu ya menurut Bapak. Tapi kalau sebulan ya lumayan loh Bu. Makanya Pak, ngapain udah kita mikirin kayak gitu. Ya udah mendingan kita lupain aja. Ya anggap aja hari ini kita dapat rezeki 5.000 kan lumayan. Kan juga bukan salah ibu, ya toh Pak? Iya Bu, ibu nggak salah sih. Tapi sekarang kan kita jadi tahu Bu kalau ada kelebihan kembaliannya. Ya meskipun hanya 5.000 loh Bu. Ya kalau menurut Bapak ya tetap aja ya ada ganjal di hati gitu loh Bu. Repot kalau udah kayak gini, semua pakai perasaan. Ya kan semuanya pasti salah kayak gitu Pak. Ini bukan masalah perasaan Bu. Kita harus lihat ternyata kita tahu kalau ada yang keliru gitu loh Bu. Ya contohnya hari ini
Ibu kan belanja 15.500. Ternyata kembaliannya 9.500. Nah itu kan kita udah tahu salah tuh Bu. Kecuali mungkin ibu benar-benar nggak tahu. Pokoknya kembaliannya disimpan di dompet gitu loh Bu, nggak dihitung. Aduh. Yes, pokoknya percaya aja gitu loh. Ya pasti lain lah Bu. Tapi kan ini persoalannya beda Bu. Ibu tahu, benar-benar jelas kalau ibu keliru. Nah, kalau gitu gimana Bu? Ayo. Lah kan selama ini ibu emang jarang banget ngitung kembaliannya Pak. Habis belanja kembaliannya ya udah ibu simpan lagi. Udah gitu ya udah sibuk di dapur. Kan cuman hari ini aja ibu tumben-tumbenan ngitung kembaliannya itu. Lah terus gimana dong? Nah, itu yang Bapak sedang pikirkan ini Bu. Hal-hal yang biasa terjadi dalam hidup kita sehari-hari ini loh Bu. Sepertinya kayak normal-normal aja gitu loh. Apalagi jumlahnya juga nggak gede-gede banget gitu. Tapi kok bikin hati nggak tenang ya Bu ya? Maksudnya nggak tenang gimana sih Pak? Iya toh. Kan ibu tidak dengan sengaja membeli sesuatu kemudian nggak bayar gitu kan? Nah kan ini semua sudah jelas. Biasalah setelah belanja kita sebutin apa aja yang kita beli gitu kan. Terus penjualnya ngitung. Nah setelah itu ibu bayar, terima kembalian, ya udah langsung aja pulang. Cuman tadi itu ibu kok ngerasa ada yang aneh gitu loh. Nah kan? Pas dikasih kembalian, makanya ibu cerita ke bapak. Nah justru itu Bu. Karena kita tahu kalau ada yang aneh, ya makanya kita merasa nggak enak juga. Kalau hati kita biasa aja padahal orang tahu ada yang keliru. Ya nggak sih Bu? Penjualnya juga nggak tahu. Kan yang belanja bukan ibu aja. Rame-rame kok tadi banyak ibu-ibu yang belanja. Iya bener juga Bu. Kan penjualnya juga nggak tahu kalau kelebihan memberikan kembaliannya. Tapi kan kita tahu Bu. Nah kalau gitu gimana ayo? Ibu kan nggak nyuri Pak. Nggak ngambil sesuatu yang bukan hak ibu. Jadi ya biasalah. Bentar Bu. Kok Bapak tertarik ya? Ibu tadi bilang tidak, apa tadi? Tidak mengambil yang bukan hak ibu. Nah, sekarang kalau Bapak tanya, kembalian yang itu berarti berapa tadi itu Bu? Ayo. 5.000. Nah, 5.000 itu, 5.000 kan ya, bener ya? 5.000 itu apakah hak kita? Ayo. Ya bukan sih. Ya kan seharusnya hak kita cuma 4.500. Nah, bener Bu. Berarti secara tidak langsung kita itu sudah mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Loh, tapi kan ibu nggak ngambil Pak. Penjualnya yang salah. Penjualnya aja yang nggak teliti, ya kan? Udah, jangan emosi Bu. Sebentar, tahan ya. Ini kita lagi nyantai ngobrolin kelebihan menerima kembaliannya. Nggak emosi Pak. Cuman kok ibu yang disalahin gitu loh. Yang nggak suka itu. Kan yang salah penjualnya. Kenapa nggak teliti pas ngasih kembalian sama ibu gitu loh. Iya, santai bentar ya. Ibu penjualnya yang salah kenapa nggak teliti, ya kan? Nah, kita kan lagi membahas kelebihan memberi kembalian. Oh ya, walaupun hanya 5.000 Bu. Tadi ibu juga sempat ngomong tidak mengambil yang bukan hak kita. Nah, justru Bapak seperti terbuka pikirannya sekarang gitu loh Bu. Dapat pencerahan gitu tak Pak? Ya, betul. Seperti itulah Bu. Kalau Bapak renung-renungkan lagi, banyak sekali ya hal yang telah kita ambil gitu loh Bu. Padahal itu bukan hak kita, ya nggak sih Bu? Contohnya nih ya, Bapak kasih contoh lagi. Kalau kita usaha dan mendapat untung, ya kan seharusnya ada bagian yang harus disisihkan untuk yang berhak gitu loh Bu. Misalnya untuk bantuan anak yatim gitu ya. Kemudian juga biasanya ada pajak yang harus kita bayar ke negara. Lah, selama ini kita kan sepertinya kayak cuek-cuek aja gitu loh Bu. Yes, pokoknya dapat untung ya udah kita nikmati sendiri. Tapi nggak semuanya menjadi hak kita Bu. Di dalam itu ada hak orang lain juga yang harus kita berikan. Menurut Bapak sih. Bapak ini lama-kelamaan kok ya jadi orang yang aneh gitu loh Pak.
Kan kita yang kerja, kita yang susah payah. Ya ngapain juga kita mikirin orang lain, Pak? Bukan gitu, Bu. Bapak baru sadar sekarang. Apa? Ya, ternyata yang namanya mencuri itu bukan hanya mencuri pada malam hari itu loh, Bu. Nah terus? Ya, mengambil barang orang juga ya namanya mencuri gitu loh, Bu. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari, ya kita sering banget mencuri, Bu. Ngambil sesuatu yang bukan hak kita. Gitu, Bu, maksudnya. Tapi bentar, Pak. Kapan hari Bapak pinjam uangnya Ibu kan? Tapi sampai sekarang juga belum dikembalikan. Apa itu juga termasuk mencuri? Loh, Bu. Kalau yang itu beda lah, Bu. Beda apanya? Ya kan prinsip kita, uang Bapak, ya uangnya Ibu. Uangnya Ibu, ya uangnya Bapak juga. Ya enak di Bapak, nggak enak di Ibu dong. Setiap kurang uang, ya toh? Pasti bilangnya, pinjam dulu Bu, minggu depan dikembalikan. Ini udah berapa bulan? Udah 3 bulan belum dikembalikan. Nanti Bapak kembalikan. Iya, ya. Bener loh ya, jangan bohong lagi loh ya. Ya, janji, siap. Ya udahlah Pak. Terus ini gimana uang kembaliannya ini yang kelebihan 5.000 tadi? Dibiarkan atau gimana? Ya harusnya dikembalikan aja sih, Bu. Kan itu bukan hak kita. Ya, siapa tahu peristiwa ini banyak yang hati-hati biar tidak mengambil barang atau sesuatu yang bukan haknya gitu loh, Bu. Iya ya, Pak. Emang sih kelihatannya kayak sepele gitu, Bu. Tapi kan ini menyangkut ya etika juga, Bu, menurut Bapak. Jadi apa yang bukan hak kita ya jangan kita ambil. Dan apa yang menjadi hak orang lain ya harus kita berikan. Ya biar hidup kita ini happy gitu loh, Bu. Setuju gak sih? Ya setuju lah, Pak. Ya biar kita semua sadar ya, Pak ya. Kalau hidup itu memang harus hati-hati. Memang. Jangan seenaknya ngambil hak orang lain. Benar. Kan? Demikian juga sebaliknya. Bayar apa yang menjadi hak orang lain. Gitu ya, Pak ya? Betul. Alah, sudahlah, Pak. Ibu tak ke warung dulu lah. Mau ngembalikan uang 5.000 ini. Kasihan juga nih penjualnya tadi. Ya udah, Bu. Bapak tak nyeruput kopi dulu. Mumpung ada kue dadar gulung ini. Ya wes Pak, tak ke warung dulu ya. Iya Bu, hati-hati ya. Jangan lupa juga ya bilang terima kasih dan minta maaf sama ibunya gitu. Iyalah Pak, Ibu kok jadi juga kepikiran ya. 5.000 kayaknya sepele, tapi ya kasihan juga. Kan itu juga buat modal, buat penjualnya ya Pak ya, kasihan juga. Iyalah Pak, nanti tak minta maaf sekaligus terima kasih gitu ya. Siapa tahu bisa jadi keluarga dan langganan Bu dadar gulung. Iya. Makasih loh Pak. Udah diingatkan. Ya, hati-hati loh Bu. Ibu naik Gojek ya. Iya wes. Berangkat dulu ya Pak ya. Oke, ya siap. Hati-hati di jalan. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.